sobat minimal, kita berjumpa lagi. Kali ini saya mereview anime berjudul Chainsaw Man episode pertama, diciptakan oleh Tatsuki Fujimoto. Episode pertama Chainsaw Man akhirnya rilis pada tanggal 11 Oktober 2022. Ceritanya sendiri menyorot pada awal kisah. Denji menjadi seorang pemburu iblis demi melunasi hutang-hutang ayahnya yang menggunung. Oke guys, langsung saja kita review animenya. Kisah dimulai dari seorang pria muda bernama Denji yang harus melunasi hutang-hutang mendiang ayahnya kepada sekelompok yakuza senilai puluhan juta yen. Denji yang memiliki watak penurut pun mau melakukan apa saja agar hutang ayahnya lunas. Ia lantas bekerja sebagai pemburu iblis dan pemotong kayu. Salah satu hal yang berani dilakukan oleh Denji adalah menjual sejumlah organ tubuhnya, mulai dari mata kanan, ginjal, dan lainnya. Walaupun uang yang didapat banyak, tapi belum mampu melunasi hutang ayahnya sekitar 38 juta yen. Denji juga memelihara seekor anjing iblis bernama Pochita dengan bersenjatakan gergaji di kepalanya. Suatu hari, Denji memburu iblis bernama Tomato Devil. Iblis itu sendiri bisa ditaklukkan dengan mudah oleh Denji menggunakan Pochita sebagai senjatanya. Hasilnya sendiri terbilang lumayan, di mana Denji bisa menghasilkan uang banyak 400.000 yen. Masalahnya, banyak biaya potongan termasuk pelunasan hutang ayahnya, hingga Denji pun hanya kebagian 70.000 yen. Itu belum termasuk bayar listrik dan yang lainnya. Mereka pun bertahan hidup seadanya, hanya makan roti lapis saja. Adegan berganti dengan flashback saat Denji masih kecil setelah kepergian ayahnya yang gantung diri karena tidak bisa melunasi semua hutang kepada yakuza. Yakuza memperingatkan Denji agar membayar cicilan bulan ini sekitar 700.000 yen. Waktunya sampai besok, kalau tidak membayar ia akan dibunuh sadis oleh mereka. Tak disangka ia bertemu anjing iblis yang terluka. Ia ingat jika iblis meminum darah, lukanya akan sembuh. Tanpa pikir panjang, ia pun menawarkan darahnya untuk menyembuhkan anjing iblis tersebut. Namun di sisi lain, Denji pun meminta bantuannya sebagai imbalannya. Dari situlah hubungan mereka mulai terjalin, hingga ia bekerja sebagai Devil Hunter kepada yakuza. Denji tidak bisa tidur karena masih lapar, sempat memberitahu impiannya kepada Pochita. Impiannya sendiri juga terbilang sangat sederhana. Ia hanya ingin hidup normal, di mana ia bisa berbagi roti selai dengan Pochita dan bermesraan dengan gadis yang ia cintai. Di sisi lain, Denji juga menderita sebuah penyakit membuatnya muntah darah tiba-tiba seperti mendiang ibunya. Denji juga dikejutkan salah satu yakuza memberitahunya ada iblis yang berkeliaran, sehingga membuatnya berangkat bekerja saat itu juga. Setelah sampai di gedung tua, ia dikejutkan dengan seseorang menusuknya dari belakang hingga membuatnya tak berdaya. Ternyata ia malah dikhianati oleh para yakuza yang sudah membuat perjanjian dengan zombie iblis, di mana semua anak buahnya mendapat kekuatan iblis, sehingga membuatnya seperti zombie dan harus membayarnya dengan membunuh Denji. Denji dan Pochita mencoba melarikan diri, tapi naas mereka tidak bisa selamat dan berakhir dengan tubuh tercincang oleh kawanan zombie, lalu dibuang ke tempat sampah. Di tengah situasi hidup dan mati, tetesan darah Denji jatuh ke Pochita, membuat ia sadar seketika dan ingat tentang perkataan Denji mengenai jika ia mati sebelum mencapai mimpinya, Pochita harus memakai tubuhnya dan meneruskan cita-citanya. Setelah memakai tubuhnya di alam mimpi, Pochita berbicara dengan Denji, memutuskan untuk membuat kontrak di mana ia akan menjadi jantung baru Denji sebagai gantinya. Ia ingin melihat Denji mencapai mimpinya tersebut. Hasilnya, tubuh Denji dan Pochita yang tercincang perlahan menyatu dan kembali ke wujud semula.
di mana Denji memiliki tali pemicu di dadanya. Dengan menarik tali tersebut, ia berhasil menjadi iblis hybrid yang disebut Chainsaw Man. Dengan kekuatan barunya tersebut, Denji pun berhasil membabat habis semua mayat hidup yang menyerangnya dan sukses menghancurkan zombie iblis yang telah menjebaknya. Pasca kejadian itu, Makima dan dua bawahannya mendatangi tempat pembantaian tersebut. Ketiganya sendiri hanya menemukan sisa-sisa pembantaian. Hanya Denji seorang yang masih berdiri pada saat itu. Awalnya kedua pengawalnya mengira kalau Denji sudah kerasukan iblis. Namun Makima sudah mengonfirmasi kalau pemuda itu bebas dari pengaruh makhluk iblis. Ia pun menawari Denji dua pilihan, mati sebagai iblis atau hidup sebagai manusia. Jika pemuda memilih ingin hidup, Makima menjanjikan padanya bahwa ia akan diberi makan. Saat itulah Denji bertanya seperti apa menu sarapannya nanti. Makima sendiri menjawab kalau ia akan mendapat roti selai dengan mentega, salad, kopi, dan makanan penutup. Seperti yang ditebak, Denji tentu langsung tertarik dengan tawaran tersebut. Oke guys, sekian review dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya untuk video terbaru selanjutnya. Terima kasih.